Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sejumlah tetangga Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman Peggy Setiawan. Mereka menyambut kedatangan Peggy Setiawan pasca dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, terlihat memang di kaca masyarakat Desa Kepompongan, Kecamatan Talun ini ingin sekali melihat secara dekat begitu ya kepulangannya Peggy ke rumahnya di Cirebon sesaat setelah Peggy tiba begitu. Sebagian besar warga juga ada yang mengaku mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal dan mengaku bahagia dengan dikabulkannya pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Baik, di studio pada pagi hari ini sudah ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kudri. Waalaikumsalam. Pak Kudri, kalau kita lihat saat ini begitu ya, masih ada beberapa pihak yang mengatakan potensi untuk ditersangkakan kembali ini masih ada, seperti itu. Nah, tapi kalau menyangkut keputusan atau amar putusan sidang pra-peradilan, Anda melihat itu bagaimana? Pertama dulu ya, apakah Peggy itu bisa dilakukan penyidikan? Nah, kita merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa putusan peradilan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan permohon tidak menutup kemungkinan bahwa bisa dilakukan penyidikan baru dengan syarat harus ada bukti baru, novum. Ya, jadi kalau misalnya bukti baru ada itu bisa dilakukan. Tapi kan kita lihat di dalam pengadilan kemarin Polda itu kan sudah mengeluarkan seluruh bukti yang baru sampai 77 bukti gitu. Biasanya bukti baru dalam bentuk apa Pak? Yang cukup menguatkan? Mungkin ada saksi yang selama ini kan kita nggak tahu, ada saksi yang selama ini belum pernah terungkap misalnya. Misalnya kan ada, saya katakanlah siapa, kita nggak tahu lah yang itu ya. Itu bisa saja. Yang selama ini berseliweran kan si AF ini kan, gitu kan? Nah, mungkin kalau misalnya ada bukti dalam arti saksi, ya kan? Kalau misalnya video kan udah nggak mungkin ada yang lain gitu, maksudnya ya. CCTV gitu ya, itu nggak mungkin. Nah, tapi kan kalau kita lihat faktanya bahwa ada alibi bahwa Peggy pada saat kejadian pada hari jam ya itu waktu yang sama dia bukan ada di tempat. Menurut pendapat saya agak sulit kalau ada saksi ya menyatakan bahwa Peggy gitu. Baik. Ya, kalau untuk dia akan, tapi ya kita nggak tahu kalau ada bukti lainnya. Pak Kudri, sebelum kita mendalami lebih jauh terkait kasus putusan ini, kita akan bergabung dulu dengan rekan kami Leo Chandra. Ini langsung dari kediaman Peggy Setiawan. Leo, silakan informasinya. Iya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil, juga pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepompongan, Cirebon, Jawa Barat, di mana sudah terlihat juga sepertinya ini Peggy Setiawan dan juga pihak keluarga dan juga kuasa hukum mau kemana nih Peggy? Selamat pagi dulu kepada Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya hari ini kami dan keluarga dan tim kuasa hukum ingin bertolak ke Jakarta. Oke, bertolak ke Jakarta, itu agendanya apa nih Peggy? Agenda insya Allah mau menghadiri acara live. Kalau misalkan live-nya silakan tanya ke Bu Yanti saja. Oke. Nah, kemudian Peggy, ini siapa aja yang dibawa selain ada pengacara juga, terus ada ibu, siapa lagi yang ikut ke Jakarta? Ada pihak adik-adik saya, terus ya ada pihak saudara saya sih. Oke. Nah, Peggy, ini kita pengen tahu nih, tadi pagi keseharian kamu itu ngapain aja sih sebelum akhirnya nanti kita bertolak ke Jakarta? Seharian tadi pagi itu ya paling habis sholat subuh tidur lagi sih, itu aja. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwasannya hari ini agendanya Peggy akan bertolak ke Jakarta, begitu akan menghadiri undangan-undangan gitu ya Peggy ya, dari televisi ya Peggy ya? Iya betul, benar-benar. Ya. Oke, Peggy, ini kita mau ngebahas sedikit kemarin Peggy, penyambutan masyarakat Cirebon antusiasnya begitu ramai, bahkan di rumah masih ada
tenda ya Peggy ya. Ini bisa diceritakan Peggy sedikit ke pemirsa bagaimana penyambutan dari warga Cirebon? Ya, alhamdulillah penyambutan dari warga Cirebon itu dan warga sekitar sini sangat meriah sekali. Alhamdulillah sekali. Saya juga masih dengan nyangka aja tuh. Ternyata bisa semeriah ini gitu. Alhamdulillah sekali. Saya sangat bahagia dan sangat terharu. Oke. Peggy, kita boleh berbincang juga dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini, selamat pagi Ibu, sini pelan-pelan Ibu. Ibu Kartini, pagi ini mau kemana dan sudah rapih ini Bu? Mau kemana Bu? Ya rencananya sih mau ke Jakarta bareng sama Peggy sama keluarga. Iya. Nah, pagi ini sama siapa Ibu? Ada pihak kuasa hukum juga katanya yang hadir ya, kata Peggy ya Bu ya? Ya, ada Pak Tony, ada Bu Yanti, ada Ibu Sri, ada Bapak siapa Pak? Pak Ahyana. Oke. Ibu, kita mau berbincang sedikit dengan Ibu Sugianti, ini juga selaku kuasa hukumnya Peggy ya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Ya. Mas Leo. Ya. Ini tadi kan ada informasi dari Peggy dan juga Ibu ya. Ibu bakal bertolak ke Jakarta. Agendanya apa Bu nih? Hari ini kita dapat undangan dari Metro TV untuk Peggy Setiawan klarifikasi kemarin kepulangannya dari Polda Jabar setelah pasca keluar dari Polda. Oke. Ibu kan kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Camat, begitu Pak Kades, begitu yang juga hadir dalam menyambut Peggy ya. Nah, bagaimana nih kata Pak Camat dan juga Pak Kades terkait dengan pulangnya Peggy? Mereka sangat terharu dan juga bangga ternyata warganya Peggy Setiawan itu tidak terlibat di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki, dan alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kuwu, di sini sebutnya Pak Kuwu, itu sangat menyambut baik kedatangan Peggy dan sangat terharu Peggy bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Dan kami semua juga bangga, masyarakat juga bangga Peggy bisa kembali berada di sini. Alhamdulillah. Ini kita kembali lagi ke Peggy ya Ibu ya. Peggy, hari ini kamu rapi sekali, ganteng sekali dengan batik biru ini. Peggy, kita mau nanya, setelah ini Peggy-nya nanti akan kembali bekerja sebagai kuli bangunan atau mau beralih profesi seperti apa nih Peggy? Kalau misalkan ada rezeki lebih dan itu ya insya Allah mau cari kerjaan yang lain. Tapi misalkan rezeki saya ada di bangunan lagi ya insya Allah saya mau lanjutkan lagi sih. Oke. Nah, kalau pekerjaan lain Peggy, kira-kira nih Peggy berpikir pengen jadi apa nih Peggy? Ya kalau saya emang nggak neko-neko sih Pak. Jadi saya lebih ke yang penting halal aja sih ya, gitu aja. Yang nyaman halal itu aja. Informasinya nih Peggy, Ibu kan katanya dapat warung nih. Apakah nanti Peggy juga akan membantu Ibu nih berjualan di warung? Kalau misalkan itu saya serahkan sama adik yang perempuan saya sih. Karena itu kan lebih ke ranahnya sih. Karena ranah saya kan bukan di itu. Siap. Oke, siap. Terima kasih Peggy, Bu Sugianti dan juga Ibu Kartini. Saya doakan semuanya sampai di Jakarta dengan selamat ya Ibu. Dan itu dia tadi Arif Fadil, Kamarati serta pemirsa untuk informasi dari Peggy Setiawan dan juga pihak kuasa hukum serta keluarga, di mana pagi ini akan bertolak begitu dari Cirebon ke Jakarta untuk menghadiri undangan di media yang berada di Jakarta. Dan tadi juga Peggy sempat mengatakan bahwasannya jika rezekinya nanti ada selain di kuli bangunan, dia tidak menolak. Namun untuk saat ini Peggy Setiawan masih akan tetap menjalankan profesinya sebagai kuli bangunan. Begitu informasi yang bisa kami laporkan. Kamarati dan juga Arif Fadil, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung dan juga perbincangan dengan Peggy Setiawan. Nampaknya setelah euforia ini berakhir, Peggy langsung fokus lagi untuk bekerja ya. Ya, ini sekaligus kita announce juga ya kepada publik. Bagi yang ada masalah, mungkin lagi musim hujan, bocor-bocor rumah, atau renovasi, butuh ya renovasi. atau mungkin sudah dalam tahap pembangunan rumah, panggil Peggy Setiawan. Semoga rate-nya nggak jadi naik ya, kalau sudah masuk TV kan. Oke lah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Kudri. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Kudri. Masyarakat juga bertanya-tanya setelah Peggy Setiawan akhirnya dilepaskan status tersangkanya, kemudian ini lantas akan seperti apa? Karena 2 DPO dianggap fiktif, yang satu ini sudah tidak tersangka lagi, kemudian bahkan 7 terpidana ini mau mengajukan PK, bahkan mengadukan 2 saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu. Semakin blunder kayaknya kasusnya Pak. Sebelum ke sana, saya mau menjawab yang Arif tadi yang mengenai putusan dari hakim itu. Saya kira putusan yang diambil oleh hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat dan lugas. Artinya dia hanya tidak abu-abu, Pak. Enggak. Hakim itu kan menunjuk ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Isinya? Ya. Ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada pemanggilan terlebih dahulu. Jadi
selain 2 alat bukti, kau menetapkan tersangka, selain harus ada 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP itu, yaitu ahli, surat, saksi, terdakwa, dan petunjuk, ya, 2 dari 5 itu ditambah dengan harus diperiksa saksi sebagai calon tersangka. Ini apa reasoningnya? Karena ya di dalam suatu pemeriksaan harus didengar semua para pihak. Jadi bahasa bahasa latinnya itu audi alteram partem. Jadi semua pihak harus didengar dulu keterangan baru diambil keputusan. Itu kenapa hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan harus diperiksa dulu, karena ini menyangkut hak asasi orang. Kalau salah tangkap, salah tahan, dihukum itu ya, digeledah, disita ini. Jadi harus prudent, harus hati-hati ini itu jadinya. Jadi saya salut dengan hakim itu karena untuk mengingatkan bahwa kolega-koleganya atau seniornya Hakim Eman ini tidak konsisten menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 ini. Ya, dibilang itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan harus diperiksa dulu sebagai tersangka bukan kaidah hukum. Kaidah hukumnya itu ada di amar katanya. Padahal kalau kita menunjuk kepada pasal 197 KUHP bahwa putusan itu ada unsurnya dari A sampai K. Ya, salah satunya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan amar itu. Karena amar itu kan harus ada dasarnya, reasoningnya itu. Jadi selama ini kolega-koleganya Hakim Eman ini tidak menggunakan, ya, tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ya kan, orang bilang sepertinya ada salah satu ahli yang menyatakan tidak harus. Karena kenapa begitu? Karena hakimnya ya tidak konsisten melaksanakan ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan yang kedua? Apalagi nih? Multiplier effect. Nah, di dalam putusan, ya ini penting, di dalam pertimbangan putusan peradilan yang dilakukan baik menyatakan penetapan DPO yang di dalam pemeriksaan 8 terpidana yang lalu itu tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan peraturan. Dia menyatakan seperti itu, ya karena makanya dibilang tidak atau Peggy ini kalau memang dia dimaksud dia dibilang adalah DPO yang dimaksud putusan nomor 4 itu pun tidak sesuai dengan karena tidak pernah dipanggil sebelumnya. Nah, artinya semua orang-orang yang DPO, ya kan, itu semuanya juga sama dengan ini. Akibatnya apa? Putusan itu ada cacat hukum. Cacat hukum itu dimungkinkan untuk dibatalkan. Nah, katakan tadi misalnya ada isinya ya, salah satunya bahwa keterangan saksi yang dahulu yang pernah itu mencabut. Tapi kan keterangan itu kan tidak merubah hasil putusan, baru sekarang. Tetapi yang merubah itu justru putusannya hakim. Ya kan, saya kira yang sangat signifikan itu adalah pertimbangan hakim Eman itu. Dia lugas menyatakan itu. Nah, disitulah artinya Hakim Eman itu mengkoreksi kolehan yang dulu memutus. Ya kan, dia cuma amin aja, mengaminkan apa yang dituntut oleh jaksa, dan penuntut umum jaksa mengaminkan penyidik. Ini semuanya kan secara tidak langsung Hakim Eman ini sebetulnya memberikan sinyal begitu ya? Untuk yang 7 atau 8 terpidana ini. Iya, saya kira ya mungkin tanpa sengaja atau sengaja itu kita nggak tahu. Tapi memungkinkan berdasarkan putusan pra-peradilan yang Peggy ini untuk dipakai sebagai alasan untuk mengajukan PK kedua kali. Nah, ini kan ada perdebatan. Nggak bisa diajukan PK karena bukan karena tidak boleh PK 2 kali, karena pernah para terpidana ini mengajukan gerasi. Nah, sekarang kita tanya, mana ketentuan yang melarang bahwa tidak boleh ada PK karena gerasi? Tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada. Cuman logikanya saya, orang sudah mengakui, karena gerasi kan sudah mengakui. Loh, ngapain lagi PK? Itu kalau kita bicara logika. Tetapi logika itu dalam keadaan normal. Ini kan keadaan tidak normal. Mereka itu mengajukan gerasi. Ada pengecualian seperti itu, Pak Kudri? Gimana? Ada pengecualian dalam kondisi tidak normal? Enggak. Ini maksudnya. Kenapa mereka
satu segi mereka tidak mengakui, tapi dia minta ampun, dia ngakui. Tetapi dengan harapan daripada dia dihukum seumur hidup, sudahlah. Coba jalan. Ya, gitu. Lebih baik gerasi dulu coba begitu seolah-olah ya. sudah buntu waktu itu mereka ini iya. gitu. Mereka juga pernah melakukan PK. Nah, jadi ini saya kira kan kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar kita ya, di pasal 24 maupun pasal 28 mengenai hak asasi. Kan setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan keadilan. Betul, betul. Jadi kalau kepastian hukum aja tanpa keadilan kan artinya nggak sempurna. Yang sempurna itu kepastian hukum yang berkeadilan. Nah, jadi sebenarnya tujuan hukum itu bukan hanya kepastian. Tujuan tapi harus hukum adil juga di situ. Itu Baik, tujuan Pak Kudri. hukum yang terakhir. Gitu. Oke, baik, kita nantikan akan seperti apa begitu. Terima kasih banyak Pak Kudri sudah hadir sama-sama. pada Terima kasih, Pak pagi hari Kudri. ini. Sehat Waktunya. selalu. Assalamualaikum.